Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Romi menyambung dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan sebelum jeda tadi. Pak Romi, LSF ini memang selain memeriksa apa nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut, apa pelajaran yang bisa diberikan, dan juga kesesuaian dari usia penonton untuk film tersebut. Apakah ketika film itu diambil berdasarkan kejadian nyata, LSF juga punya kewenangan, Pak, untuk memeriksa kesesuaian antara jalan cerita di film tersebut dengan kejadian nyatanya seperti apa, Pak Romi? Ya, tentu yang harus dilihat pertama adalah ketika dikatakan film ini dari kejadian nyata itu seperti apa. Karena kejadian nyata ini biasanya oleh si pembuat film hanya digunakan sebagai inspirasi, ya. Karena kalau kejadian nyata yang sebenarnya kemudian difilmkan, dia akan menjadi film dokumenter karena isinya benar-benar yang terjadi pada saat itu. Nah, seringkali dan banyak film dengan judul-judul yang lain, kisah-kisah yang lain, itu mengambil inspirasi dari kisah nyata, tetapi ketika dibuat menjadi sebuah film prosesnya, itu ya agak-agak menjadi fiksi kemudian karena dia ada dramatisasi di situ, adegannya juga tidak sama persis, kemudian juga tidak melakukan rekonstruksi gitu ya. Jadi film ini bukan rekonstruksi loh dalam bahasa yuridis ya. Tentu Pak Susno juga sangat paham nih. Ini kan film bukan rekonstruksi. Ini memang ya ada unsur fiksi, ada dramatisasi, ada dramaturgi di situ yang dibangun menjadi sebuah tensinya tinggi, kemudian orang bisa nangis, orang bisa tertawa, bisa tersenyum, kemudian setelah tersenyum tiba-tiba menangis lagi. Nah, ini film, jadi melihat film itu harus seperti itu. Lain halnya dengan kalau ini diklaim sebagai ini adalah film dokumenter yang kami dapatkan dokumentasinya dari 1, 2, 3, 4. Ini berbeda lagi gitu. Ya, Nah, baik. hampir semua film dan film-film itu yang kemudian hanya mengambil inspirasi dari kisah nyata. Dan film Vina ini kan sudah jelas ada disclaimer dari pembuat filmnya kan, di depan sudah dikatakan seperti itu, bahkan di belakangnya sudah juga dikatakan ya ini berbasis dari katakanlah rekaman yang pada saat itu kesurupan dan segala macam gitu. Jadi si pembuat film tidak sedang membuat sebuah rekonstruksi baru atau dia merekonstruksi kasus yang ada. Enggak, ini disajikan sebagai sebuah film, sebuah tontonan yang tentu dalam hal film atau tontonan itu yang dirasakan oleh penonton itu masing-masing. Bisa bahagia, bisa gembira, bisa senang, kemudian sedih, nangis, kemudian habis itu tertawa lagi. Nah, inilah pemahaman tentang film yang harus sama-sama kita pahami gitu. Betul, baik. Pak Susno, ada dua hal mungkin yang saya minta pandangan Pak Susno. Yang pertama yang soal film, karena memang ada beberapa kalangan masyarakat yang mengatakan film Vina ini malah memancing kegaduhan sehingga mungkin akan melaporkan film ini. Nah, kemudian yang kedua adalah soal prarekonstruksi tadi. Pak Susno akan memberikan catatan tersendiri. Silakan Pak Susno. Tentang film ini saya sangat suka sekali ya. Bagus sekali, terlepas dari sebuah industri yang mendatangkan keuntungan yang besar. Kalau nggak salah penontonnya udah mendekati 6 juta. Pertama saya berterima kasih kepada sutradaranya, kepada produsernya yang memproduksi film ini. Dengan film inilah perkara ini terangkat kembali. Sudah 8 tahun orang menyisakan pekerjaan, DPO, kemudian ada yang menarik pengakuan, ada orang yang mengaku nggak bersalah tapi masih di penjara, akhirnya terangkat ke permukaan. Nah, ini berkat film ini. Soal film ini apakah sesuai dengan cerita sebenarnya apa tidak? Ya jelas tidak, namanya film. Dan ini bukan film dokumenter. Ya. Kemudian ada yang mempersoalkan, wah ini yang keserupan, wah itu tangkap saja yang keserupan. Ngapa ditangkap? Wong itu kan bumbu-bumbu film. Dan keserupan tidak bisa dijadikan saksi. Nanti kalau keserupannya tuh arwahnya yang dijadikan saksi, gawat ini nanti. Perdukunan jadi saksi, hipnotis saksi, terus jai langkung, jai langse kan saksi. Ya ini kadang-kadang udah terlalu melebar. Jadi bagus, filmnya bagus. Kemudian Badan Sensor Film sudah meloloskan, mereka lah yang pakar menyinsornya. Jadi bagus. Kedua, selesai masalah film, sekarang kepada rekonstruksi. Betul. Dengar berita tadi akan ada rekonstruksi katanya malam ini. Artinya ini bagus sekali. Hormat sama penyidik, hormat sama Polda Jabar, inilah cara kerja profesional.
Untuk apa tujuan rekonstruksi ini? Untuk menegakkan keadilan dan untuk memperkuat pembuktian. Memperkuat pembuktian itu harus ingat ya, para penyidik ingat, rakyat Indonesia ingat, penuntut ingat, hakim ingat, penegak hukum semuanya harus ingat. Untuk pembuktian, apa yang dibuktikan? Terbukti bersalah apa tidak orang ini, atau terbukti tidak bersalah. Ada dua ini nanti. Janganlah rekonstruksi ini dimaksudkan untuk membuat orang itu bersalah sehingga dihukum, enggak. Peradilan pun tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, untuk membuktikan orang ini bersalah apa tidak. Prarekonstruksi juga gitu. Kalau terbukti kuat kesalahannya, ya maju penyidikan jalan terus. Tapi kalau terbukti lemah penyidikannya, lemah alat buktinya ya, maka ya harus secara legowo bebaskan. Dan ingat, tugas daripada penyidik bukan untuk menghukum orang, tapi untuk menegakkan keadilan. Yang bersalah ya harus dihukum, yang tidak bersalah ya harus dibebaskan. Nah ini prarekonstruksi, bagus sekali. Baik, memang Terbukti misalnya malam ini yang mau direkonstruksi tidak mau, kemudian tidak cocok antara kejadian, keterangan saksi, dan apa-apa yang diperankan oleh dia, ya bebas. Nah jangan sampai nanti rekonstruksi ini si penyidik menjadi sutradara. Oh kamu harus ngangkat yang itu, kamu harus begini, ini namanya rekayasa. Tapi silakan dia memerankan apa yang dia lakukan sesuai dengan keterangan daripada tersangka, sesuai dengan saksi, sesuai dengan apa namanya bukti-bukti scientific, crime scientific investigation. Tapi kalau bukti crime scientific investigationnya tidak ada, saksi-saksinya tidak ada, kemudian keterangan terdakwa tidak ada, ya apanya yang direkonstruksi. Nah tapi bagus, prarekonstruksi harus ada. Prarekonstruksi nggak jalan karena tidak semua bersesuaian, ya dibebaskan. Oke, ya. Tapi memang kalau kita tahu sudah 8 tahun kemudian selang waktu ini dari pada saat kejadian hingga saat ini Pak Susno. Kemudian juga tadi kita tahu atau kita bahas bersama Peggy pun mengaku tidak bersalah, tidak terlibat dalam kasus ini. Bahkan 5 terpidana lainnya juga mengatakan tidak mengenal Peggy tidak terlibat. Artinya akan semakin sulit prarekonstruksi ini bagi pihak penyidik. Tidak, semakin mudah. Semakin sulit kalau kita ingin merekayasanya, sulit ya. Tapi kalau kita mana hati nurani kita berbicara bahwa saya akan menyidik, saya akan mengungkap apa yang betul-betul terjadi. Wah, ini semakin mudah ini. Sulit kalau kita ingin membuat orang itu tidak bersalah, kita akan jadikan dia bersalah, harus dibuat saksi, harus dibuat bukti scientific-scientifican, kemudian rekonstruksian, itu sulit. Tapi kalau kita berjalan sesuai apa adanya, sesuai saksi-saksi, sesuai keterangan ahli, sesuai scientific yang didapat, ini akan kelihatan di lapangan. Oh, dia tidak bersalah. Ya berarti kan jalannya penyidikan itu gampang. Karena penyidikan itu untuk membuktikan kan terbukti ada peristiwa pidana apa tidak, kalau ada peristiwa pidana siapa yang melakukan, atau tidak terbukti sebagai peristiwa pidana. Kan itu. Tapi kalau kita di sini sudah in mind berpikir harus ada peristiwa pidana. Harus ini orangnya yang dihukum, sehingga dicarikan bukti-bukti pendukung. Lah ini celaka, ini namanya penyidikan apa namanya rekayasa. Inilah yang namanya peradilan sesat. Kalau di sininya sudah berpikiran ini tersangkanya, saya akan carikan alat buktinya, kemudian dia harus berbuat begini, ini sesat. Tapi kalau penyidik berpikiran, saya ingin mencari kebenaran. Kalau benar dia bersalah atau benar dia tidak bersalah, itu gampang. Baik. Pak Romi, ini juga bagaimana himbauan untuk masyarakat, terutama beberapa unsur kalangan masyarakat yang memang ingin melaporkan film ini karena film ini disebut sebagai sumber kegaduhan atau membuat gaduh. Silakan Pak Romi. Ya kalau hal seperti ini itu kan hak semua warga negara ya. Orang mau protes, orang mau mengeluh, mau komplain, mau melaporkan, mau mengadukan. Hanya kalau menurut saya yang clear positioningnya itu. Apanya yang dilaporkan, kemudian apanya yang membuat gaduh, yang mana yang gaduh, standar gaduhnya apa, dan segala macam. Jadi ini harus ditelaah secara benar gitu. Karena kalau tidak, ini bisa melenceng kemana-mana, kemudian meleset dari hal yang sekarang terjadi, sementara filmnya sendiri
tidak ada masalah gitu sebagai sebuah film. Terus yang mana yang dianggap masalah gitu. Nah, ini menurut saya harus clear ya, dan saya membatasi diri untuk tidak masuk sampai pada proses ini ya Pak Susno ya, proses penegakan hukumnya ya. Tapi saya hanya berbicara dalam konteks filmnya, dan sebagai sebuah film dan ada bumbu fiksinya di sini, kemudian ada dramatisasi di sini. Film ini hanya terinspirasi dan menggunakan kisah, kemudian rekaman, ya taruhlah kesurupan atau apapun itu sebagai sebuah alur cerita yang dibikin menjadi film seperti sekarang ini gitu. Ya baik, terakhir juga mungkin penutup dari Pak Susno, himbauan untuk masyarakat juga yang masih mungkin berpikir bahwa film ini sumber kegaduhan tadi, Pak Susno. Ya, pertama, janganlah berpikir film ini sebagai kegaduhan. Film ini banyak jasanya untuk pengungkapan suatu kasus, untuk menegakkan kebenaran keadilan. Kecuali yang menyatakan film ini kegaduhan adalah orang-orang tertentu dalam rangka iklan. Karena film ini hampir ditonton oleh 6 juta orang loh. Kan bisa saja dibuat gaduh ya, gaduh supaya orang ingin menonton. Tapi kalau gaduh dari segi apanya yang gaduh? Hiburan kok. Filmnya bagus. Artinya kalau dilaporkan juga percuma Pak ya, tidak memenuhi unsur pidana ya. Mungkin yang cocok mari kita menonton gitu. Baik, harapan juga terakhir Pak untuk bisa kasus ini clear, terutama dengan adanya rekonstruksi ini Pak Susno. Kepada rekonstruksi, mudah-mudahan rekonstruksi ini betul untuk mencari kebenaran, untuk membuat terang suatu penyidikan. Kalau hasil prarekonstruksi ini meragukan dia berbuat suatu kejahatan, ya bebaskan. Kemudian kalau dia kuat buktinya bahwa dia adalah pelakunya, lanjutkan. Dan saya yakin penyidik Polda Jawa Barat, karena ini udah level Polda ya, bukan level Polsek lagi, dia sudah profesional. Dan juga karena ini sudah mendapat perhatian dari publik, dari masyarakat, jangan segan-segan polisi untuk transparan. Misalnya, kenapa dia sudah dijadikan tersangka? Oh, karena sudah cukup alat buktinya. Alat bukti apa? Tunjukkan alat buktinya, ini hasil alat bukti saintifik, ini alat bukti saksi dan sebagainya. Sehingga masyarakat lega. Jangan salahkan masyarakat, ini hak masyarakat kok. Polisi itu punya masyarakat, yang membuat peradilan ini masyarakat, yang membuat hukum masyarakat, negara ini milik masyarakat. Termasuk presiden pun dipilih oleh rakyat. Negara ini sudah, itulah konsekuensi daripada negara demokratis. Kalau dengan adanya prarekonstruksi ini, apakah kemudian membuka kembali bahwa ternyata 2 DPO tersebut bukanlah fiktif, tapi melainkan nyata? Ya bisa jadi, kalau hasil rekonstruksi ini misalnya, dan hasil penyidikan ini betul-betul ada tersangka lain, yang syukur-syukur kalau bisa memperkuat daripada kelakuan bertiga ini, ya harus dikejar. Jadi sepanjang penyidiknya tidak dipengaruhi di sini oleh suatu pemikiran bahwa harus begini, maka akan gampang. Tapi kalau sudah dipikiri di sini bahwa yang ini gini nggak gini, bahwa peristiwanya gini menurut ini, nah ini akan sulit. Karena kita harus membuat suatu cerita lagi ya. Tapi saya yakin bahwa penyidik zaman sekarang, adik-adik saya, junior-junior sekarang udah begini. Karena mereka well educated dengan pengalaman yang bagus, insya Allah makin lama makin bagus. Tapi mari kita lihat hasil prarekonstruksi ini. Kalau hasil prarekonstruksi ini tidak cukup bukti untuk menjadikan dia tersangka, dia bebaskan, berarti begini. Tapi kalau cukup bukti diajukan, dan yang namakan cukup bukti itu dia buka ke masyarakat, dan kemudian dia buka di peradilan, dia terima dengan baik pra peradilan. Kan ini kan pra peradilan ya. Pra peradilan itu jangan dianggap sesuatu yang jahat bagi polisi. Bersyukur. Karena apa? Hasil kerja dari polisi akan diuji di depan sidang. Mudah-mudahan hakimnya baik ya. Jangan hakimnya melenceng-melenceng gitu kan. Nah, kalau hakimnya baik, terbuka untuk umum, dan dia cukup bukti atau tidak cukup bukti. Nah, kalau tidak cukup bukti, hakimnya pun harus berani mengatakan tidak cukup bukti, orang ini jadikan tersangka. Bebas. Atau cukup bukti bahwa kerja polisi sudah benar jadi tersangka, jalan, tapi bukan benar-benar yang dibuat benar. Oke, baik Pak Susno. Pak Susno, terima kasih sudah hadir kembali memberikan pandangan mengenai kasus ini. Kita akan tunggu bagaimana jalannya proses prarekonstruksi dan apa hasilnya. Pak Romi juga terima kasih. Pak Romi memberikan kami pemahaman sebenarnya bagaimana kerja dari Lembaga Sensor Film, termasuk juga kaitannya dengan film Vina ini. Sekali lagi terima kasih Pak Romi, Pak Susno.